ini. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jadi sesuatu yang keluar dari jalan ini jalan arah kalau jalan buri. Ya, biasanya dengan gaya diri jalan arah atau jalan buri. Goyurul mani, jadi selain air mani. Wa masuk kubulil adami dan menyentuh kubul atau kemaluan manusia. Kemaluan hewan berarti enggak batal. Ngedok. Nah, itu lambatan itu sama dulu. Apa gemuk gitu. Al-Qalqati duburihi atau lubang duburnya. Duburnya manusia. Kayak cewek atau niko. Dibat kaki dengan telapak tangan bila hailin dengan telapak tangan bagian dalam tanpa penghalang. Saya ulangi, sesuatu yang membatalkan wudu yaitu beberapa hal. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari jalan dari dua jalan depan dan jalan belakang selain air mani. Kemudian ada lagi menyentuh kemaluan dan menyentuh lubang dubur dengan telapak tangan. Nah, menyentuhnya dengan tanpa penghalang. Penjelasan hal-hal yang membatalkan wudu atau hal yang menyebabkan hadas kecil adalah satu, sesuatu yang keluar dari dua jalan kubur dan dubur, yakni tempat keluarnya air kencing atau kotoran. Ini jauh ini nanti pembahasannya agak jorok ya, karena fikih itu kudu jelas, kalau jelas. Nah, jadi nanti pembahasan malam ini agak jorok dan agak porno. Ya ngapunten saderenge. Biar jelas panjenengan itu. Biar jelas. Asli itu ngomongnya nganggo barang arep buli tok niku tok sing dibahas niku. Barang arep karo barang buli. Yang membatalkan wudu diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, yakni tempat keluarnya air kencing atau kotoran. Kecuali air mani, ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi air mani tidak membatalkan wudu. Yang kedua, menyentuh kubul manusia atau lingkaran atau lubang dubur dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi menyentuh kemaluan atau lubang dubur ini juga akan membatalkan wudu. Nah, yang disentuh mana saja yang membatalkan wudu? Kubul dan dubur. Yang disentuh adalah kubul dan duburnya milik manusia, baik milik sendiri atau milik orang lain. Semuanya kancane banyak batal. Sampai jual kancane ada sebelum mak. Ini anak batal. Milik anak kecil atau orang dewasa, dicilik anaknya. Kita dengan mantun wudu, kemudian putrine dari simpan alit niku pipis napa niku ekek terus jenengan cewoki jenengan gemuk. Nah, ono aneh niku batal wudunya. Nggih. Selanjutnya menyentuh kubul dan dubur binatang tidak membatalkan wudu. Nah, terus mau kita ingin jawab karena kotak dibeli noke kok renek ditolak. Ditolak boleh. Nah, kok iso renek. Nah, itu tidak membatalkan karena itu kubul atau duburnya di binatang, tidak membatalkan wudu. Saking ngerti saiki to jenengan? Nggih. Saking ngerti saiki. Padahal itu sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari. Sudah kita laksanakan bertahun-tahun, misalnya 50 tahun mesti gambaran. Selanjutnya
menyentuhnya, ya, menyentuh kubur atau dubur tadi dengan telapak tangan bagian dalam ini, telapak tangan. Yang namanya telapak tangan ini yang ini, bukan yang luar. Jadi dengan semisal berwudu, nah, pas nyewa putrane, itu amrih nggak batalnya pakai yang Lah sama ndak boleh iki ya. nggih, pakai yang luar ini. Angel. Mau masuk Angel. Mau masuk Wis surga. wudune, Katanya sama lewat wudune. katanya Video nanti Iya, angel. ya. Itu cuma pengen nikmat wudune. Jadi menyentuh kubur dan dubur itu yang pertama itu yang pakai telapak tangan bagian Masuk dalam. surga, masuk Nah, telapak tangan bagian dalam itu yang mana? Nah, itu dijelaskan tadi. Telapak tangan bagian dalam adalah bagian yang tidak terlihat ketika dua telapak tangan disatukan dengan sedikit ditekan dan jari-jari ditenggakkan. Contohnya nggak telapak tangan itu. Nah, ngeten. Ya. Yang namanya telapak tangan itu yang bagian dalam ini. Ketika kedua telapak tangan ini disatukan, jari-jari akan ditenggakkan. Nah, jenenge jero, nggih bakal mesti sing dalam nih bagian dalam. Makanya njaba ning mriki mboten iki namanya telapak tangan bagian dalam nih sing jero. Nggih. Catatan bagian dalam ibu jari mesti terlihat tetap dianggap sebagai telapak tangan bagian dalam. Nah, bagian ibu jari contohnya niki, ketika ditemu ini kan ya iki ketok. Nggih, ini kan nggak bisa. Nah, ini tetap dianggap dalam, nggih. Walaupun ketika ditemu ning ngeten iki nggih, dhek panggah ketok. Makanya yo ora iso kecuali lek ngeten. Nah, nggih. Nah itu bagian ibu jari tetap dianggap sebagai telapak tangan walaupun ketika ditempelkan itu masih kelihatan. Jadi yang membatalkan wudu tadi, ya, dengan telapak tangan memegang kubur atau dubur dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Jadi menyentuh kubur dan dubur manusia dengan menggunakan penghalang semisal pakai kain atau pakai dengan selontong plastik. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Kayak iman wudu nih, kayak Gatel, pas gatel. Dan itu pakai bentuk selontong, selontong plastik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." asal usule apa niku yang membatalkan wudu itu diantaranya tadi. Nah, karena ada dalil dari Rasulullah dan hadis, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka tidak. Nah, sehingga hadis ini menjadi dasar bahwa ketika orang memegang atau menyentuh kubur kemaluannya maka wajib berwudu. Beberapa ada yang penting diantaranya. Satu, dubur yang membatalkan wudu apabila disentuh adalah lubang dubur bolongannya. Bolongannya dubur itu, yakni adalah tempat pertemuan lubang dubur saja sehingga menyentuh bokong, bokongnya, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian kubur atau kemaluan laki-laki, ngapunten ini bahasanya rada porno ya. Yang membatalkan wudu jika disentuh adalah bagian batang kemaluannya. Sing apa niku? Sing modot niku. Ibu-ibu kulino niku. Jadi yang membatalkan itu apa niku ndoke. Akses dulu. Ini kan didengar orang batal nih. Yang batal itu gagangnya sak ndase. Sampai kalau ngaji, ben genah sampean. Nggih, akan kan genah.
sikit dulu. Nah selanjutnya subul atau kemaluan perempuan yang membatalkan wudhu ketika disentuh itu adalah tempat pertemuan dua bibir kemaluan saja. Jadi apa niku sing ketika apa jenengan ngantuk kita rapet. Nah, sing jaba niku mboten batal ketika disentuh. Nggih. Nah sing mare batal niku sing dulu yang tertutup niku nggih. Mulai cuma marai Pak. Pasis atau urut. Terus tahu deh, istri tahu tahu. Istri tahu. Enggak. Cinta ikan dan semangat dan pasis. Ya, mantap ya, berpaham ya. Jadi yang membatalkan wudhu diantaranya. Selanjutnya selain menyentuh kubur dan dubur, yaitu balansu basarotil ajnabiyati dan menyentuh kulit perempuan ajnabi. Perempuan ajnabi itu perempuan yang boleh dinikah atau bukan mahram atau nopo niku baik termasuk istri atau wanita yang lain. Itu ketika bersentuhan, itu adalah membatalkan wudhu. Ma'a kibarin, perempuan yang dewasa. Jadi menyentuh kulit perempuan yang dewasa, cilik, menyentuh anak-anak, kulit perempuan anak-anak itu tidak membatalkan wudhu. Wajawalul akli dan hilangnya akal. Hilang akal, hilang ingatan. La naumu qadin mak ini mak ada tahu tidak membatalkan wudhu, yaitu tidurnya orang yang duduk yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Saya ulangi, di antara yang membatalkan wudhu itu adalah ketika hilang akal baik karena mabuk atau karena tidur atau karena gila. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudhu itu adalah tidur dengan duduk. Tidur yang duduk, sing bokongnya ditetekne, orang tidurnya, orang turunnya jigang atau enggak? Turunnya jigang ngeten ya aja ngobos. Penjelasan hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya adalah menyentuh kulit perempuan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu perempuan yang itu adalah ajnabiyah, bukan mahramnya, bukan perempuan yang haram untuk dinikah, seperti ibu, nenek, saudara perempuan, dan perempuan. Dan itu ketika disentuh itu tidak membatalkan wudhu. Meski dalam beberapa masalah istri memiliki hukum berbeda dengan ajnabiyah, tapi dalam masalah ini istri sama dengan ajnabiyah, yaitu tak membatalkan wudhu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i, istri itu tetap ketika bersentuhan kulitnya dengan suaminya itu tetap membatalkan wudhu. Berbeda dengan mazhab yang lain, mazhab Hanafi, itu benar batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i menyentuh kulit istri itu tetap batal. Kemudian yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama dewasa. Jadi maksud dari dewasa di sini adalah orang yang sudah sampai pada umur yang menurut ukuran normal lawan jenis sudah dapat menimbulkan di perempuan atau laki-laki yang disentuh, baik yang disentuh maupun yang menyentuh itu sama-sama batal, sama-sama batal. Itu jika yang disentuh atau yang menyentuh itu adalah sudah dewasa. Dewasa di sini artinya menurut ukuran normal apa tenggene dhewe perempuan atau laki-laki
laki-laki yang sudah dapat menimbulkan syahwat. Walaupun cilik dipakai, ya, tapi kok umpamane nyahwati dengan semua tetap. Selanjutnya bagian yang disentuh adalah kulit perempuan ajnabiyah atau kulit laki-laki ajnabiyah. Kulitnya yang disentuh ya, yang membatalkan. Bagaimana kalau menyentuh rambut, menyentuh kuku dan gigi? Nah, ini tidak membatalkan wudu, meskipun hukumnya tetap haram karena perempuan ajnabiyah tadi. Jadinya apa beda? Demak-demak udah wong. Membelai, dia membelai untune lho. Jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Yang selanjutnya, karena ada beberapa kasus, contoh, ketika seseorang niku di kerumunan, ketika seorang kerumunan, semisal dengan enten acara pengajian akbar atau pas mirsani pengawasan kegiatan tenggene Gus Iqdam wame wulan dengan tidak sengaja jenengan demok ya rambute wong liya lanang. Nah, ngoten maksudnya. Nah, itu walaupun nggih tidak sengaja itu tetap. Kalau rambut tidak membatalkan, tapi kalau kulit nggih demok. Kadang itu kaki jenengan harus sandalan ora gawe kasut. Jangan bisa membatalkan menurut mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya yang keempat, yaitu yang membatalkan wudu adalah hilang akal, yakni hilangnya tamyiz dengan sebab gila, mabuk atau tidur. Jadi hilang akal. Wis ra kelingan apa-apa, namun hilang akal, hilang kesadaran. Jadi baik dengan hilang akalnya tadi, sebab gila, sebab mabuk atau sebab tidur, kecuali tidur yang duduk dengan menetapkan padatnya pada tempat duduknya seperti tanah atau kendaraan. Dengan pas perjalanan, numpak mobil, numpak bis, numpak sepur, keturun, padahal punya wudu, asalkan dengan tidak geser dari tempat duduknya, itu tidak akan membatalkan wudu. Pengecualian di atas karena dianggap aman dari kemungkinan keluarnya angin, keluarnya kentut, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Pokoknya nasi lemu-lemu itu wes aman. Wes mantap ya gue nunggu, setelah bakal ngobos. Itu beberapa hal yang membatalkan wudu. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu faslun masalah istinja berbersih. Yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin minas sabilaini. Diwajibkan istinja atau berbersih, bersih najis dari setiap sesuatu yang basah yang keluar dari dua jalan depan dan jalan belakang, yaitu dari kubur maupun kubur tadi. Wairul mani, selain air mani, bil mani ila ayat huro al mahau. Cara ini bebersih, cara ini bersih, itu dengan apa? Yaitu dengan air. Yang pertama dengan air sampai suci tempatnya, tempat keluarnya tadi. Jadi diwajibkan membersihkan najis dari sesuatu yang keluar yang basah, kasih metura nggak basah, nggak
perlu dibersihkan. Penjelasan, sesuatu yang mewajibkan istinja adalah benda yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan ketentuan: satu, benda tersebut keluar dalam keadaan basah. Apa nek barang sing metu sing ora teles. Ya. Jadi